Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tapi selamat lingun alatai, salam sujud karendem malempang. Nah, kawan pahli semandiai yang menyukai perhatian YouTube-nya Dewi Rantian Intan, sekarang saya mau membahas masalah anak yang hilang udah 6 hari akhirnya pulang. Oke, anak yang hilang di pendakian kadang-kadang sebenarnya sih mereka itu sebelum berangkat atau sebelum naik itu sebenarnya harus minimal izin dulu atau mereka berdoa dulu untuk dijaga. Kadang-kadang mereka saat lagi jalan atau mereka ada bicara atau bicara yang membuat memancing untuk makhluk astral ini atau orang-orang gaib ini untuk mendekat mereka. Kadang-kadang mereka bisa masuk ke alam gaib seperti itu. Jadi saya sarankan buat siapapun yang mendaki, bagus kita berdoa atau apapun. Kalau saya pribadi, kadang-kadang saya kalau pergi ke gunung atau saya mau naik seperti itu, kadang-kadang saya nyalakan rokok. Saya nyalakan rokok atau di pinggir batu, saya panggil untuk mereka untuk ini saya kasih rokok permisi untuk saya naik ke sana, saya aman supaya saya tidak diganggu seperti itu. Benar nggak sih, di setiap tempat atau setiap gunung itu pasti ada gerbang yang harus dilewatin oleh pendaki yang mungkin seorang yang awam atau yang biasa itu nggak mengetahui gitu. Iya, kadang-kadang kan namanya di gunung itu kadang-kadang itu ada pintu alam gaib, pintu gaib, ada pintu istana. Kalau orang yang punya kelebihan kadang-kadang mereka melihat ada istananya. Tapi kalau orang yang biasa ya pasti mereka nggak melihat. Kadang-kadang yang mereka jalani, kadang-kadang ini udah dijalani. Kadang-kadang kan ada perasaan mau salah jalan atau mau nyimpang, mau melihat sesuatu. Itu kadang-kadang menyimpang begitu, kadang-kadang jadi salah jalan, masuknya ke alam gaib atau ke gerbang seperti itu. Nah, untuk orang kita yang awam gitunya, apa sih yang harus dilakuin sebelum kita melakukan misalkan naik gunung atau ke tempat-tempat yang seperti itu? Ya, biasanya makanya saya bilang tadi berdoa, minta sama Allah Ta'ala untuk dilindungi. Kedua lagi, kalau saya ya biasanya saya tuh biasanya sih nyalakan rokok kalau saya pakai rokok. Kalau ada yang rokok atau saya nyalakan, atau kita bikin kopi lah minimal supaya kita nggak diganggu. Kadang-kadang mereka itu melihat kita jalan, kadang-kadang risih. Ada kadang-kadang orang-orang yang mendaki ini kan kadang-kadang namanya dia sama teman, kadang-kadang bercanda, nggak nyadar bercandanya, kadang-kadang kelewatan. Kadang-kadang makhluk astral ini selalu mengikuti. Apalagi mereka lihat, oh ini banyak orang mau tahu apa yang dilakukan. Kadang-kadang ada yang ngomong yang kurang bagus, kadang-kadang mereka selalu ada, kadang-kadang bisa mengganggu. Baik, kalau memang nyalain rokok gitu atau kopi gitu, itu diletakin gitu aja dan memang sebagai syarat apa gimana? Sebagai syarat sih biasanya. Kalau kami orang Kalimantan ya, saya nggak paham untuk di daerah Jawa. Kalau untuk kita yang orang Kalimantan biasanya sesuai saya seperti itu. Saya nyalakan rokok, saya bilang nih saya mau izin, saya mau naik ke sini supaya saya di jalan nggak diganggu. Kalau bisa saya mendakinya lebih cepat, jangan dilambatin atau jangan dikasih gangguan apapun. Saya biasanya seperti itu. Ya, benar gak sih? Kalau kita kan manusia bisa melihat, yang bisa melihat, yang nggak bisa melihat. Begitupun sebaliknya, apa begitu juga yang di alam sana? Iya. Alam sana kalau dibilang nggak bisa lihat, kadang-kadang semua orang bisa lihat, tapi untuk tembus ke alam kita kadang-kadang belum tentu mereka bisa. Biasanya bagi orang yang punya kekuatan, mereka yang punya energi atau mereka yang punya kekuasaan, mereka bisa lihat kita semua, hampir semua mereka bisa lihat. Berarti ada perbedaan di manusia dan di alam lain. Pasti kalau beda. Manusia kan ada yang orang yang bisa melihat makhluk lain, dan ada pun yang nggak bisa gitu, Nyai. Iya, kalau mereka di sana bisa lihat kita, tapi mereka belum tentu bisa menyeberang ke alam kita. Ada yang bukan apa ya? Ada penguasa yang bisa menyeberang. Nggak sembarangan orang bisa menyeberang ke alam kita. Sama juga orang kita manusia juga belum tentu bisa menyeberang ke alam mereka. Tidak segampang balik telapak tangan. Mereka juga sama seperti itu. Tapi mereka bisa lihat kita hampir semua. Oke.
Nyai, kan tadi Nyai bilang ya kita jaga sikap, jaga ucapan, jaga mulut gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan itu semua, mungkin gak sih memang makhluk gaib itu yang senang sama kita, Nyai? Mungkin gak? Ya, kadang-kadang mereka senang ada. Senang dengan kita bisa. Karena mereka melihat mungkin kadang-kadang namanya kita tidak rasa, tidak sadar kalau kita ini punya penjaga atau kita punya leluhur yang menjaga. Kadang-kadang kan banyak orang yang tidak sadar kalau dia punya penjaga di belakang. Kadang-kadang kontak energi sama-sama mereka itu pasti kuat. Kadang-kadang dari sana kalau merasa kenal dengan yang kita bawa, kadang-kadang mereka mau kontak dengan kita. Oke, kalaupun itu terjadi, pada akhirnya dianggaplah hilang ya, dibawa ke alam mereka. Apa yang dilakukan sama mereka? Dilakukan kadang-kadang sih mereka mau mengenalkan ini alam mereka seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang juga memang disengaja diputar-puterin supaya kita itu tidak sadar untuk pulang. Jadi kita kayak orang yang dilupakan untuk merasakan bahwa waktu kita ini ternyata hari udah malam atau saya lapar, tidak ada. Pokoknya serasa kita itu dilupakan semua yang terjadi di alam dunia seperti itu. Iya, ini kan dalam kasus banyak yang teman-teman kita alami, ada yang kembali dan ada pun yang tidak kembalinya. Ya, kalau yang sudah tidak kembali itu biasanya itu memang ada kayak macam makhluk halus itu ada yang sudah menyukai. Kadang-kadang mereka menyadari menanyakan dengan kita. Kadang-kadang tuh nanya juga, enggak langsung mereka bilang kamu langsung masuk, enggak pulang, bukan. Kadang-kadang dia nanya, dia tanya kamu betah nggak di sini. Ada yang bilang kita betah ya bertahan, ditahan mereka. Tapi kalau kita bilang saya mau pulang ya pulang, seperti itu. Berarti kita bisa menyampaikan ketika di kondisi sudah. Ya, kadang mereka pasti tanya. Tidak akan mungkin mereka langsung ambil kamu langsung bertahan gitu. Pasti. Kenapa jujur? Kadang-kadang kita punya alam sadar, kita pasti bisa sadar. Dalam kasus ini kan awalnya kan kita memang sadar gitu. Kita sedang jalan di tempat kita nih. Nah, cara mereka untuk masuk mengajak kita untuk ke alamnya itu gimana tuhnya? Oke, kadang-kadang begini. Ada pintu mereka. Pintu mereka ini kita masuk. Memang disengajakan diarahkan untuk kita masuk. Tidak mungkin kamu pujuk-pujuk langsung bisa masuk, itu tidak akan mungkin. Diarahkan mereka. Seandainya ini jalur kita lurus saja, pasti akan ada yang membuat perasaan kita yang harus balik dengan rasa penasaran kita. Harus ke sana, arahkan ke sana seperti itu. Itu memang di mereka sudah memberi petunjuk buat kita untuk menyeberang. Kadang-kadang kita jalan ke sebelah sana, ternyata kita udah masuk ke alam mereka. Biasanya kita dikawal. Atau mereka bawa kita ngobrol dengan orang, pura-pura jadi teman kamu, atau pura-pura menjadi siapa, yang membuat kita hayal ngobrol, nggak tahu kita masuk konsep. Ya, dalam artian disesatkan ya? Ya. Seperti itu. Nah, dalam case para pendaki, kita nggak ngomong cuma Gibran ya, kita ngomong case para pendaki yang lain yang mengalami hal yang sama gitu loh. Ketika dia kembali karena kemauannya atau apapun gitu, itu selalu di kondisi yang mereka sudah lemas dan hampir nggak sadarkan diri gitu. Iya, karena energinya kan beda. Karena mereka nggak makan. Kalau kita di sana kan kita merasa kita nggak lapar. Padahal kita di sana tuh di dunia ini kita udah lapar. Di sana mana ada lapar? Karena waktunya perasaan kita masih setengah jam atau 1 jam. Ternyata di sana kita udah beberapa hari. Makanya kita keluarnya kadang-kadang lemes, nggak ada energi karena kita nggak makan. Mungkin gak sampai bertahun-tahun? Bisa. Kalau sudah bertahun-tahun tuh biasanya ada yang sudah memang ada yang menikah sama orang gaib, bersahabat dengan orang gaib seperti itu biasanya. Boleh tanya orang-orang yang sudah bertahun-tahun masuk ke dalam alam gaib, pasti mereka ada temannya, ada sahabatnya. Tapi dalam artian memang tidak dilukai ya, Nyai? Enggak, jarang mereka melukai. Hanya karena senang pastinya? Iya, jarang mereka melukai. Kecuali kalau kita memusik ya, pasti kita dilukai. Tapi kalau memang mereka mengarahkan kita untuk jadi sahabat mereka, jadi teman, kadang-kadang mereka nggak pernah melukai. Hampir nggak pernah melukai. Oke, Nyai, tadi kan sempat juga dibilang suka terjadi hal-hal yang aneh gitu, Nyai. Kayak ada bunyi gamelan, kayak ada yang kayak desa gitu. Tapi nggak ada gitu loh. Ya, biasanya sih banyak suara. Kayak ada pasar, kayak orang ribut, ada kayak bunyi motor, ada banyak macam lah di atas gunung itu biasanya seperti itu.
Ya karena mereka itu kotak mereka. Kadang-kadang ada orang yang bisa dengar, tapi ada juga orang yang biasa aja, nggak ada mendengar sesuatu, nggak ada. Tapi kalau orang yang agak sensitif, yang menyadari ada suara itu pasti. Biasanya sih itu orang punya kelebihan. Oke. Satu dokter. Dalam kasus Gibran ini, dia bilang dia melihat tim SAR yang lalu lalang di depan dia gitu. Tapi tim SAR itu tidak melihat dan Gibrannya yang hilang ini melihat. Nah, ketika berapa sehari dia baru ketemu. Nah, ketemunya itu di situ juga Nyai. Ya, itu biasanya ditutup sama orang baru. Ditutup. Kita bisa lihat, orang sama nggak bisa lihat. Bahkan kita nggak bisa berkomunikasi untuk memanggil. Tidak akan bisa, karena ditutup. Sedangkan dia juga nggak sadar kalau orang cari dia. Iya. Kenapa? Karena ditutup. Kadang-kadang dia karena makanya saya katakan tadi, kita tidak menyadari bahwa kita ini sedang lagi ada masalah apa di dunia. Karena kita masuk alam mereka, kita berasa nyaman aja, biasa aja. Kita pikir ya orang lewat ya biasa aja. Padahal itu orang mencari kita, karena kita nggak sadar. Berarti dalam film yang ada tentang pendakian gunung dia hilang, dia menceritakan seperti itu, berarti kisah itu benar berarti yang ada ya? Pasti itu benar. Karena itu pasti yang mereka, pengalaman mereka. Buat para teman-teman yang suka mendaki, tidak ada larangan untuk mendaki. Itu kan suatu hobi atau suatu kesenangan kita. Tapi minimal kita harus jaga diri. Minimal kita berdoa. Kita harus menjaga tata kata kita di lokasi tempat kita untuk pendakian. Kadang-kadang kan ada tempat pendakian itu ada tempat yang sangat mistis atau sangat disakralkan. Jadi hati-hati banget. Jadi bahwa sebelum berdoa dulu, permisi dulu supaya untuk para makhluk-makhluk gaib ini supaya tidak mengganggu kita seperti itu. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Ini saya tadi beberapa menceritakan masalah yang terjadi di orang yang teman-teman kita yang mendaki seperti itu. Apa yang terjadi kadang-kadang apa yang terjadi di mereka. Jadi saya menceritakan sedikit lah, tapi tidak semuanya karena kan ini hanya sepenggal saja seperti itu. Terima kasih banyak sahabat saya. Jangan lupa tonton terus Nyai Dewi Rantian Intan. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.